Pukul 2 dini hari. Telepon dari kantor polisi menghancurkan 7 tahun pernikahanku dalam satu kalimat. Suamiku digerebek warga di kamar kos seorang perempuan. Mereka mengira aku akan datang menangis dan memohon agar dia dibebaskan. Tapi aku datang membawa satu map plastik dan satu jawaban yang membuat seisi ruangan terdiam. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol suka dan berlangganan supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dengan nama dan tempat yang sudah diubah. Nama saya Lestari, 34 tahun. Saya menjalankan sebuah usaha kecil di bidang catering rumahan di kawasan Bintaro. Sudah 7 tahun saya menjadi istri dan 5 tahun menjadi ibu. Orang bilang saya perempuan yang tenang. Mereka belum pernah melihat saya marah. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lain dalam rumah tangga kami. Matahari baru saja mengintip dari balik tirai kamar. Namun, saya sudah sibuk di dapur. Saya menyiapkan nasi goreng dan kopi panas. Sarapan kesukaan suami dan anak saya. Aroma itu memenuhi ruangan. Ia menciptakan ilusi sebuah keluarga kecil yang harmonis dan bahagia selama bertahun-tahun. Saya percaya pernikahan kami adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Suami saya, Mas Reza, bekerja di sebuah perusahaan terkemuka di Sudirman. Ia bersikap lembut di depan keluarga dan selalu terlihat bertanggung jawab. Ibu mertua bahkan sering memuji cara saya mengurus rumah tangga. Katanya, anak lelakinya sangat beruntung mendapatkan istri seperti saya. Tapi di balik topeng kesempurnaan itu, ada sebuah kejanggalan yang perlahan menggerogoti perasaan saya. Kecurigaan saya tidak datang seperti kilat di siang bolong. Semuanya berawal dari hal-hal kecil yang menumpuk menjadi gunung pertanyaan di kepala. Beberapa bulan terakhir, Mas Reza sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, beban pekerjaan yang menumpuk, proyek baru yang butuh perhatian khusus. Rapat mendadak dengan klien di luar jam kantor. Awalnya, saya percaya sebagai istri. Saya bahkan sering menunggunya di ruang tamu sampai tertidur, hanya untuk menghangatkan kembali makan malamnya. Saya memijat bahunya. Saya mendengarkan keluh kesahnya tentang betapa kerasnya ia bekerja demi masa depan kami. Saya menelan semua alasannya mentah-mentah, karena begitulah seharusnya seorang istri, mendukung suaminya tanpa banyak bertanya. Namun naluri seorang perempuan jarang sekali salah. Suatu sore, saat saya membereskan pakaian kotornya, saya mengambil kemeja yang ia pakai malam sebelumnya. Hidung saya menangkap aroma yang sangat asing. Itu bukan parfum maskulin yang selalu saya belikan setiap bulan. Itu aroma manis yang menyengat. Perpaduan mawar dan vanila murahan. Jantung saya berdetak lebih cepat. Saya mendekatkan kemeja itu ke wajah. Baunya menempel kuat di bagian kerah. Saya mencoba berpikir positif. Mungkin itu wangi rekan kerja perempuan yang tak sengaja menempel. Mungkin pewangi ruangan di kafe tempat ia bertemu klien. Tetapi semua alasan itu terasa hambar. Bahkan di pikiran saya sendiri. Malam harinya, saat ia duduk di meja makan, saya mencoba memancing dengan nada sesantai mungkin. Kerjaan di kantor lagi sibuk, ya. Mas, sampai parfum kamu wanginya beda, kayak wangi bunga, kata saya sambil menuangkan air ke gelasnya. Tangan saya sedikit gemetar, tapi saya berusaha menyembunyikannya. Mas Reza berhenti mengunyah sejenak. Perubahan raut wajahnya sangat tipis, nyaris tak terlihat. Lalu ia menetralkan ekspresinya dan tertawa kecil yang terdengar dipaksakan. Oh, itu. Kemarin di kantor ada acara ulang tahun staf. Ruangannya disemprot pengharum yang menyengat, mungkin nempel di baju, katanya. Kenapa? Kamu cemburu, ya? Ia mengusap punggung tangan saya. Saya hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Saya membiarkan percakapan itu menguap begitu saja. Namun, di dalam hati saya, alarm peringatan sudah berbunyi nyaring. Sejak hari itu, saya berubah. Saya menjadi pengamat yang diam-diam mengawasi setiap geraknya. Saya tidak ingin menjadi istri histeris yang menuduh tanpa bukti. Saya tahu betul, jika saya marah, hanya bermodalkan aroma parfum. Ia akan dengan mudah memutarbalikkan fakta
dan menuduh saya berlebihan. Saya harus cerdas. Saya harus mengumpulkan kepingan-kepingan rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Saat ia sedang mandi, ponselnya tergeletak di atas kasur. Biasanya, ia membawa ponsel itu kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Namun, kali ini ia lupa. Tanpa membuang waktu, saya mengambil ponsel itu. Kata sandinya masih sama, tanggal lahir anak kami. Tangan saya bergerak membuka aplikasi mutasi rekening dari bank yang ia pakai sehari-hari. Mata saya membelalak membaca deretan angka dan nama yang tidak saya kenal. Ada puluhan transaksi mencurigakan selama 3 bulan terakhir. Transfer ke sebuah rekening atas nama seorang perempuan. Pembayaran belanja online di toko pakaian wanita. Tarikan tunai di minimarket yang lokasinya jauh dari kantor maupun rumah kami. Jumlahnya tidak main-main. Uang yang ia keluarkan untuk nama asing itu setara dengan seluruh belanja bulanan keluarga kami. Napas saya tercekat. Dada saya terasa seperti dihimpit batu besar. Selama ini, setiap kali saya minta tambahan uang untuk membeli vitamin anak kami, ia selalu mengeluh tentang pengeluaran yang membengkak dan meminta saya berhemat. Ibu mertua juga sering mengingatkan agar saya tidak boros memakai uang hasil jerih payah anaknya. Namun kenyataannya, uang itu mengalir deras ke kantong perempuan lain. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya mengirimkan tangkapan layar semua bukti mutasi itu ke ponsel saya sendiri. Lalu, saya menghapus jejak pengirimannya dari ponselnya. Saya meletakkan ponsel itu kembali tepat di posisi semula. Hanya beberapa detik sebelum pintu kamar mandi terbuka. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya sambil mengeringkan rambut. "Lagi merapikan spray," jawab saya tanpa menatap matanya. "Cepat ganti baju. Makan malamnya sudah siap." Malam itu, nasi yang saya suapkan ke mulut sama sekali tidak terasa. Semuanya hambar. Sepahit kenyataan yang baru saja saya temukan. Saya menatap wajah suami saya yang makan dengan lahap, bercerita tentang betapa menyebalkannya bos di kantornya. Di mata saya, ia bukan lagi pahlawan keluarga yang selama ini saya kagumi. Ia adalah pembohong yang sedang bermain sandiwara di depan istri dan anaknya sendiri. Sejak malam itu, saya tahu satu hal. Saya tidak akan kalah. Malam-malam berikutnya menjadi ladang berburu yang sunyi. Setelah memergoki mutasi rekening itu, saya tidak langsung menyerang. Saya menunggu. Saya tahu, jika saya bergerak terlalu cepat, ia akan menutup semua celah dan memindahkan uangnya entah kemana. Suatu malam, saat ia kembali pura-pura lembur, saya diam-diam memasang aplikasi pelacak lokasi di ponselnya. Hanya butuh beberapa menit. Lalu, saya kembalikan ponsel itu, dan ia tidak pernah curiga. Mulai malam itu, setiap langkahnya muncul sebagai titik biru di layar ponsel saya. Ia tidak tahu. Istri yang ia anggap bodoh, kini bisa melihat kemanapun ia pergi. Selama 2 minggu, saya mengumpulkan pola setiap Selasa dan Jumat. Titik biru itu tidak pernah berhenti di kantor. Ia selalu bergerak ke sebuah kawasan padat di pinggiran kota, lalu diam di sana berjam-jam. Saya mencatat tanggalnya. Saya menyimpan tangkapan layar lokasinya. Saya bahkan menabung diam-diam dari keuntungan catering, memindahkan sebagian ke rekening pribadi yang hanya saya yang tahu. Setiap rupiah saya siapkan, karena saya tahu suatu hari saya akan membutuhkannya. Tapi malam itu, saya belum tahu betapa cepat hari itu akan tiba. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Namun mata saya tak kunjung terpejam. Anak saya sudah tidur pulas di kamar sebelah. Sementara sisi ranjang di samping saya kosong dan dingin. Suami saya belum pulang. Sore tadi ia mengirim pesan singkat. Katanya, ia harus meninjau proyek di luar kota dan baru pulang besok pagi. Alasan klise yang mungkin akan dipercaya oleh istri yang bodoh. Tapi saya sudah tidak butuh lagi alasan dari mulutnya. Saya menatap layar ponsel dalam gelap. Titik biru itu tidak berada di luar kota. Ia berada di kawasan padat penduduk di pinggiran, di area yang terkenal dengan deretan rumah kos. Sejak pukul 9 malam, titik itu tidak beranjak. Saya terus menatapnya, membayangkan apa yang sedang ia lakukan di sana. Bersama siapa? Perut saya terasa mual,
Saya ingin sekali membanting ponsel ini sampai hancur. Tapi saya menarik napas panjang. Emosi tidak akan menyelesaikan apapun. Saya butuh buktinya, bukan sekedar titik koordinat di sebuah aplikasi. Saya mencoba memejamkan mata, berharap rasa lelah segera membawa saya tidur. Namun, tepat pukul 2 dini hari, keheningan malam dipecahkan oleh dering telepon yang melengking tajam dari nakas. Jantung saya seketika berdegup kencang. Nomor di layar adalah deretan angka panjang yang sama sekali tidak saya kenal. Panggilan di jam seperti ini tidak pernah membawa kabar baik. Dengan tangan yang sedikit gemetar, saya menggeser ikon hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo, benar ini. Dengan istri dari Bapak Reza. Suara seorang pria di seberang menyebut nama lengkap suami saya dengan nada tegas dan resmi. Iya. Benar. Saya istrinya, jawab saya. Maaf, ini dari mana? Ya, malam-malam begini. Saya berusaha menjaga suara tetap tenang, meski dada saya bergemuruh. Saya dari kepolisian sektor. Bu, mohon maaf mengganggu waktu istirahat ibu. Kami ingin memberitahukan bahwa suami ibu saat ini berada di kantor polisi. Ujar suara itu. Berat dan tanpa basa-basi. Darah saya serasa berhenti mengalir. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam kepala. Berbagai kemungkinan buruk berkelebat. Kecelakaan. Perampokan di kantor polisi. Suami saya kenapa? Pakistan. Apakah terjadi kecelakaan? Dia bilang sedang ada tugas luar kota. Terdengar hembusan napas pelan dari seberang. Bukan kecelakaan. Bu, suami ibu baru saja diserahkan oleh warga. Beliau digerebek oleh warga R karena kedapatan berada di dalam kamar kos seorang perempuan. Polisi itu menyebutkan sebuah nama yang rasanya membuat saya ingin muntah. Berduaan di jam yang tidak wajar dengan pintu terkunci. Warga merasa resah dan melakukan penggerebekan untuk mencegah main hakim sendiri. Mereka membawa keduanya ke kantor polisi. Dunia di sekeliling saya seolah berhenti berputar. Udara di kamar tiba-tiba terasa menghilang. Digerebek warga. Di kamar kos, perempuan simpanannya. Suami saya. Lelaki yang nama baiknya selalu dijaga mati-matian oleh ibu mertua. Lelaki yang selalu rapi dan sok suci. Tertangkap seperti maling murahan oleh warga kampung. Ada rasa perih yang sangat menusuk hati saya. Rasa malu membayangkan ayah dari anak saya dipermalukan di depan umum. Tapi anehnya, di balik semua rasa sakit itu, ada setitik kelegaan yang ganjil. Bukti yang selama ini saya cari akhirnya datang sendiri, diantar langsung oleh takdir, dengan cara yang paling memalukan baginya. Halo, Bu, ibu masih di sana? Suara polisi itu menyadarkan saya. Iya, Pakistan. Saya masih dengar, jawab saya lirih. Air mata yang sejak tadi saya tahan akhirnya menetes satu persatu. Bukan karena saya masih mencintainya, tapi karena tangis itu adalah sisa-sisa kewarasan dari seorang istri yang merasa dihargai begitu rendah. Kami minta ibu datang ke kantor sekarang juga. Suami ibu dan pihak perempuan masih kami tahan, karena ini masuk delik aduan. Biasanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jika pihak istri bersedia. Kami tunggu kedatangan ibu. Saya akan segera ke sana, jawab saya. Lalu saya memutus sambungan. Saya bangkit dari tempat tidur. Tidak ada lagi sisa kantuk. Saya berjalan ke kamar mandi, mencuci muka dengan air dingin, dan menatap pantulan wajah saya di cermin. Mata itu memerah, tapi tidak ada lagi keraguan di sana. Alih-alih memakai baju tidur seperti orang panik, saya memilih pakaian yang rapi dan elegan. Saya merias wajah tipis. Saya memastikan tidak ada jejak perempuan lemah dan hancur di penampilan saya malam itu. Kemudian saya berjalan ke laci meja kerja. Saya mengeluarkan sebuah map plastik yang sudah saya siapkan sejak beberapa minggu lalu. Di dalamnya ada buku nikah asli kami, tumpukan cetakan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana ke perempuan itu, dan beberapa bukti lain yang sudah saya kumpulkan. Saya memasukkan map itu ke dalam tas. Lalu saya melangkah ke kamar anak saya, mencium keningnya yang tertidur lelap, dan berbisik meminta maaf. Karena hidupnya mungkin tidak akan sama lagi setelah malam ini. Saya mengunci pintu rumah dan masuk ke mobil. Saya membelah jalanan kota yang sepi, di bawah sorot lampu temaram.
sepanjang perjalanan. Pikiran saya sangat jernih. Polisi tadi bilang kekeluargaan dan penjamin. Mereka pikir saya akan datang menangis histeris, memohon agar suami saya dibebaskan demi nama baik keluarga, lalu memaafkannya setelah ia bersujud di kaki saya. Mereka salah besar. Malam ini, saya tidak datang untuk menyelamatkan siapapun. Saya datang untuk mengakhiri semuanya dengan cara saya sendiri. Langkah kaki saya bergema di lorong kantor polisi yang berbau kopi hitam dan asap rokok basi. Udara dingin dari pendingin ruangan menusuk kulit, namun tidak sebanding dengan kebekuan yang menyelimuti hati saya. Tidak ada air mata, tidak ada panik. Yang ada hanyalah kekosongan yang perlahan diisi oleh ketegasan. Saya merapatkan tas tangan, merasakan tekstur map plastik di dalamnya. Senjata utama saya malam ini saat saya memasuki ruang pemeriksaan. Pemandangan pertama yang menyambut saya begitu menjijikan hingga perut saya nyaris mual. Di sudut ruangan, di atas kursi kayu panjang yang catnya mengelupas, saya melihat suami saya, lelaki yang selalu menuntut kemejanya disetrika licin dan sepatunya disemir mengkilap. Kini terlihat seperti gelandangan. Rambutnya berantakan, kancing kemejanya terbuka dua. Wajahnya pucat pasi. Ia menunduk memegangi kepala, seolah berharap lantai akan terbuka dan menelannya hidup-hidup. Di ujung lain kursi panjang itu, duduk meringkuk seorang perempuan yang usianya jauh lebih muda dari saya. Pakaiannya hanya daster tipis selutut, ditutupi jaket kebesaran yang sangat saya kenal sebagai milik suami saya. Wajahnya tertunduk dalam, disembunyikan di balik rambutnya yang kusut. Bahunya berguncang oleh tangis. Jadi, inikah perempuan yang selama ini menguras tabungan keluarga kami? Inikah perempuan yang membuat suami saya rela berbohong setiap hari, meninggalkan anak dan istrinya demi menghabiskan malam di kamar kos sempit? Saya tersenyum sinis dalam hati. Sungguh selera yang murahan. Ketika langkah sepatu saya terdengar, Mas Reza mengangkat wajah. Matanya yang merah langsung melebar saat melihat saya berdiri menjulang di hadapannya. Tidak ada wajah istri yang hancur karena dibangunkan paksa di tengah malam. Saya berdiri di sana dengan riasan tipis yang rapi, rambut tertata, dan pakaian elegan, menatapnya dengan pandangan sedingin es. Saya melihat cakunya naik turun menelan ludah. Ia mencoba membuka mulut, namun suaranya tercekat di tenggorokan sebelum ia sempat bicara. Pintu ruangan kembali terbuka. Ibu mertua masuk dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya merah padam. Napasnya tersengal. Begitu melihat anak lelakinya duduk tak berdaya, ia langsung berlari memeluknya sambil menangis histeris. Ya Tuhan, anakku, kenapa bisa sampai begini? Siapa yang berani melakukan ini padamu? Ratapnya dengan suara melengking, seolah anak lelakinya adalah korban paling menderita di dunia. Setelah puas meratapi anaknya, ibu mertua akhirnya menyadari kehadiran saya. Ia melepas pelukan dan berjalan setengah berlari menghampiri saya. Tanpa aba-aba, ia meraih kedua tangan saya dan menggenggamnya erat dengan tangan yang gemetar. Wajahnya yang biasanya menatap saya dengan angkuh, kini memelas penuh permohonan. Kamu sudah datang. Syukurlah kamu cepat datang, Nak, katanya. Ibu, mohon sama kamu, tolong selamatkan suami kamu. Ini pasti cuma salah paham. Reza itu orang baik. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti yang dituduhkan orang-orang kampung itu. Pasti perempuan gatal itu yang menjebatnya. Ibu mertua menunjuk perempuan yang masih menangis di sudut dengan tatapan penuh kebencian. Ibu, mohon, kamu tanda tangani saja surat dari polisi itu. Bilang kalau kamu memaafkan dia dan tidak akan menuntut apa-apa. Kita selesaikan secara kekeluargaan, demi nama baik keluarga kita. Pikirkan masa depan anak kalian, kalau ayahnya sampai masuk penjara. Mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Saya mendengarkan rentetan kalimat itu dengan ekspresi datar. Tidak satu pun kalimat simpati keluar dari mulutnya untuk saya. Istri sah yang baru saja dikhianati dan dipermalukan terang-terangan. Yang ada di kepalanya hanya nama baik keluarga dan keselamatan anak kesayangannya. Kemarahan saya semakin mendidih, namun saya menjaga suara agar tetap tenang. Saya melepaskan genggaman tangannya perlahan, namun tegas. Silakan duduk dulu, Bu. Biar saya yang mengurus ini dengan pihak kepolisian, ucap saya singkat.
mengabaikan kebingungan di wajahnya. Saya melangkah mendekati meja petugas. Seorang polisi parubaya mempersilahkan saya duduk. Di atas meja sudah tersaji selembar kertas putih berisi tulisan tangan yang rapi. "Ibu adalah istri sah dari lelaki tersebut?" tanya petugas itu, memastikan. "Benar. Saya istrinya," jawab saya dengan suara lantang dan jelas, memastikan suami dan ibu mertua saya mendengarnya dari tempat mereka duduk. Begini. "Bu, suami ibu diserahkan warga sekitar pukul 11:30 siang tadi. Warga menggerebek mereka berdua di kamar kos perempuan tersebut. Warga sangat marah karena merasa lingkungan mereka dikotori. Namun, karena perbuatan ini termasuk delik aduan absolut. Proses hukum pidananya baru bisa berjalan jika ada laporan resmi dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, ibu sebagai istri sah." Polisi itu kemudian mendorong kertas putih itu ke arah saya. "Ini surat pernyataan damai. Jika ibu bersedia memaafkan dan menyelesaikan secara kekeluargaan demi keutuhan rumah tangga, ibu cukup menandatangani surat ini. Kami akan memberi pembinaan singkat, lalu mereka berdua bisa dibebaskan malam ini juga." Warga sudah sepakat tidak memperpanjang masalah jika istri sahnya sendiri sudah memaafkan. Keheningan yang mencekam turun ke ruangan. Di belakang saya bisa mendengar suami saya menahan napas, menunggu keputusan saya. Ibu mertua berkomat kamit membaca doa, berharap saya segera menggoreskan tinta di kertas itu dan menyelamatkan kebanggaan keluarganya. Mereka semua berpikir saya adalah perempuan penurut yang takut kehilangan suami. Perempuan lemah yang akan menelan pil pahit ini demi status pernikahan yang palsu. Saya menatap kertas pernyataan damai itu selama beberapa detik. Lalu, perlahan, saya mencondongkan badan ke arah meja dan mendorong kertas itu kembali dengan ujung jari telunjuk saya. "Maaf, Pak Polisi, saya tidak akan pernah menandatangani surat itu," ucap saya dengan nada jernih, memecah keheningan seperti kaca yang dilempar ke lantai batu. Terdengar pekikan kaget dari arah ibu mertua, disusul suara kursi kayu yang berderak nyaring saat suami saya tiba-tiba berdiri. "Apa maksudmu? Kamu mau melihatku membusuk di penjara?" teriaknya. Suaranya kehilangan kendali oleh rasa panik. Saya menoleh ke arahnya. Saya menatap lurus ke dalam matanya yang ketakutan, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang sama sekali tidak mencapai mata saya. Dengan gerakan tenang dan terukur, saya membuka resleting tas, mengeluarkan map plastik yang sudah saya siapkan dari rumah, dan meletakkannya di atas meja polisi. Saya datang ke sini bukan untuk menjadi penjamin, bukan untuk berdamai, apalagi untuk menjaga nama baik orang yang sudah menginjak-injak harga diri saya, ujar saya tegas. Suara saya menggema tajam di seluruh ruangan. Kedatangan saya ke sini adalah untuk membuat laporan kepolisian secara resmi. Saya menuntut suami saya dan perempuan itu diproses secara hukum atas tuduhan perzinaan. Sesuai pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saya membuka map dan mengeluarkan isinya satu persatu. Ini buku nikah asli kami. Bukti bahwa kami masih terikat pernikahan yang sah secara hukum negara dan agama. Saya meletakkan tumpukan kertas mutasi bank di sebelahnya. Dan ini, bukti aliran dana dari rekening suami saya ke rekening perempuan itu selama berbulan-bulan. Sebagian besar menggunakan uang dari harta bersama kami, ditambah kesaksian warga yang menggerebek mereka langsung. Bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup. Ruangan itu seketika hening bak kuburan. Wajah polisi di hadapan saya berubah serius dan profesional, menyadari bahwa perempuan di depannya tidak sedang bermain-main. Di belakang saya, ibu mertua jatuh terduduk kembali ke kursinya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menyadari skandal ini tidak akan bisa ditutupi lagi. Sementara itu, suami saya berdiri mematung, tubuhnya bergetar hebat. Matanya membelalak menatap tumpukan bukti mutasi yang tergeletak di atas meja. Ia akhirnya sadar bahwa selama ini saya sudah tahu segalanya, bahwa saya diam bukan karena bodoh, melainkan karena sedang menyusun tali gantungan untuk lehernya sendiri. Perempuan selingkuhannya kini menangis meraung-raung dari sudut ruangan, meneriakkan kata maaf yang terdengar menjijikkan di telinga saya. Saya mengabaikan mereka semua. Setelah polisi menyatakan bahwa laporan saya akan segera diproses dan keduanya akan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, saya berdiri dari kursi,
Tolong proses ini seadil-adilnya. Saya permisi, ucap saya sambil menganggukkan kepala kepada petugas. Saya membalikkan badan dan berjalan menuju pintu keluar. Suami saya meneriakkan nama saya berulang kali, memohon agar saya kembali, memohon agar saya memikirkan anak kami. Ibu mertua ikut menyumpahi saya sebagai istri durhaka yang tidak punya hati nurani. Namun langkah saya sama sekali tidak melambat. Saya membuka pintu kantor polisi dan melangkah keluar ke udara malam yang dingin. Saat pintu tertutup di belakang saya, memutus suara tangisan dan teriakan mereka. Saya menarik napas dalam-dalam. Beban berat yang berbulan-bulan menghimpit dada saya, tiba-tiba terangkat sedikit. Tapi saya tahu, ini belum selesai. Perang ini baru saja dimulai. Dan saya baru saja melepaskan tembakan pertama yang paling mematikan. Sinar matahari pagi menembus celah gorden ruang tamu. Sudah hampir 6 jam berlalu sejak saya keluar dari kantor polisi, meninggalkan suami saya di balik jeruji bersama selingkuhannya. Saya belum memejamkan mata sama sekali. Secangkir kopi ketiga sudah mendingin di atas meja kaca di hadapan saya. Pagi itu, rumah terasa sepi. Sebuah kontras tajam dengan badai yang sedang mengamuk di kepala saya. Sejak pukul 6 tadi, saya sudah meminta kerabat dekat menjemput anak saya untuk menginap sementara di rumah mereka. Saya beralasan ada urusan pekerjaan. Kenyataannya, saya hanya tidak ingin anak saya yang masih polos menyaksikan pemandangan mengerikan yang sebentar lagi terjadi di rumah ini. Saya tahu betul tabiat suami saya. Saya tahu ia tidak akan menyerah begitu saja. Firasat saya terbukti benar ketika jam dinding menunjukkan pukul 8:04. Suara deru mesin mobil yang sangat saya kenal memasuki pekarangan dengan kecepatan tinggi. Disusul suara rem yang diinjak mendadak. Lalu suara bantingan pintu mobil yang menggetarkan kaca jendela. Saya tetap duduk tenang, menyilangkan kaki, dan bersiap menghadapi badai. Pintu utama ditendang dari luar hingga terbuka lebar. Suami saya berdiri di ambang pintu dengan napas memburu. Penampilannya masih sama seperti saat saya tinggalkan di kantor polisi. Rupanya, ibu mertua telah berhasil menyewa pengacara dengan cepat dan membayar jaminan agar anak kesayangannya bisa keluar dari tahanan sementara. Meskipun proses hukum atas laporan saya tetap berjalan, ia melangkah masuk dengan langkah lebar dan berat, menghampiri saya yang masih duduk bersantai. Matanya menyala penuh kebencian, seolah sayalah penjahat yang menghancurkan hidupnya. Kamu benar-benar sudah gila, ya? Teriaknya menggelegar. Ia menunjuk ke depan wajah saya dengan jari telunjuk yang gemetar. Kamu mau menghancurkan karirku. Kamu mau mempermalukanku di depan semua orang. Apa untungnya buatmu memasukkan suamimu sendiri ke penjara? Istri macam apa kamu ini? Saya meletakkan cangkir kopi ke piring kecil dengan perlahan. Saya menatap ujung jarinya yang menuding, lalu menatap lurus ke matanya. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Sosok lelaki yang sedang mengamuk di depan saya ini bukan lagi suami yang dulu saya hormati. Ia hanyalah seorang pengecut yang mencoba menutupi kesalahan fatalnya dengan kemarahan palsu. Istri macam apa? Tanya saya balik dengan nada tenang, namun tajam bagai sembilu. Istri yang bertahun-tahun merawat rumah ini, mengurus anak, mendukung setiap langkah karirmu. Namun pada akhirnya, dikhianati dan ditusuk dari belakang. Istri yang uangnya diam-diam kamu pakai untuk membiayai gaya hidup perempuan murahan di sana. Jadi, jangan berani-beraninya kamu bertanya istri macam apa saya, ketika kamu sendiri gagal menjadi lelaki yang bermartabat. Wajah suami saya semakin memerah. Harga dirinya yang rapuh, terpukul karena kebohongannya, telah ditelanjangi sepenuhnya. Karena ia tidak bisa menyangkal perselingkuhan itu, ia mulai menggunakan senjata andalan para pembohong, menyalahkan korban. Kamu pikir ini semua salahku sepenuhnya? Bentaknya. Kamu pikir aku bahagia di rumah ini? Kamu terlalu sibuk dengan urusan anak dan rumah, sampai lupa cara melayani suami. Kamu berubah jadi perempuan yang membosankan dan kaku. Wajar kalau aku mencari kenyamanan di luar. Lelaki manapun pasti melakukan hal yang sama kalau punya istri yang dingin seperti kamu. Saya nyaris tertawa mendengar rentetan alasan konyol itu. Gaslighting yang sangat klasik. Ia mencoba membuat saya merasa bersalah atas perselingkuhannya sendiri. Dulu, mungkin saya akan menangis dan langsung introspeksi diri. Tapi
hari ini. Kata-katanya hanya terdengar seperti gonggongan anjing yang ketakutan. Menarik sekali, ujar saya sambil bersandar di punggung sofa. Jadi karena saya terlalu sibuk memastikan anak kita makan bergizi dan rumah selalu bersih, kamu merasa berhak menyewa kamar kos untuk meniduri perempuan lain. Karena saya kelelahan mengurus semua keperluanmu, kamu merasa pantas memakai uang kita untuk membelikan perempuan itu perhiasan emas. Logika yang sangat brilian. Saya benar-benar tidak menyangka menikah dengan lelaki yang akal sehatnya sependek ini. Mendengar saya menyinggung soal uang, ekspresinya berubah. Kemarahannya kini bercampur kepanikan yang berusaha ia sembunyikan. Ia maju satu langkah, mencondongkan tubuh ke arah saya, mencoba menggunakan tinggi badannya untuk mengintimidasi. Dengar baik-baik, desisnya dengan suara rendah, penuh ancaman. Kalau kamu berpikir bisa menang melawanku, kamu salah. Kalau kamu mau perang, kita perang. Aku akan mengajukan cerai secepatnya. Dan asal kamu tahu, aku akan pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa selain baju yang menempel di badanmu. Rumah ini, mobil, semua aset. Itu hasil keringatku atas namaku. Aku akan menyewa pengacara terbaik dan membuatmu miskin, supaya kamu sadar, tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Kamu juga tidak akan dapat hak asuh anak kita. Tidak ada pengadilan yang menyerahkan anak pada perempuan pengangguran yang tidak punya penghasilan sepertimu. Kata-katanya meluncur seperti bisa ular, dirancang untuk melumpuhkan mental saya. Ia benar-benar yakin memegang kendali penuh. Ia mengira selama ini saya hanya menumpang hidup padanya. Ia melupakan satu fakta penting. Ia lupa dengan siapa ia berbicara. Saya berdiri perlahan dari sofa, menyejajarkan posisi agar tidak harus mendongak saat menatapnya. Saya melipat kedua tangan di dada, menatapnya dengan tatapan meremehkan dari ujung kepala hingga kaki. Silakan, ujar saya dengan senyum dingin. Silakan ajukan cerai. Saya justru akan sangat berterima kasih. Tapi sebelum kamu bermimpi bisa mengusir saya dari rumah ini, sepertinya kamu lupa membaca dokumen pembelian rumah dan mobil kita. Semuanya dibeli memakai uang hasil penjualan aset warisan dari orang tua saya dan dicicil dari keuntungan usaha kecil saya yang selama ini selalu kamu remehkan. Kamu hanya menyumbang nama di sertifikat, tapi aliran dananya jelas berasal dari saya. Saya melangkah selangkah lebih dekat. Dan soal penghasilan, mari kita lihat wajah pengacaramu saat saya menyerahkan bukti bahwa kliennya telah menggelapkan harta bersama demi membiayai perzinaan. Kita lihat siapa yang akan keluar dari pengadilan tanpa membawa apa-apa. Saya menunjuk ke arah pintu yang masih terbuka lebar. Sekarang, keluar dari rumah saya. Bawa semua pakaianmu dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Urusan selanjutnya hanya akan dilakukan melalui pengacara. Suami saya terdiam kaku. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini memucat, rahangnya mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol, tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menyadari bahwa ia telah kalah telak dalam peta pertarungan ini. Ia menyadari saya tidak lagi bisa dimanipulasi atau diinjak-injak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia membalikkan badan dan berjalan menuju kamarnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ia keluar membawa koper besar berisi pakaiannya. Ia berjalan melewati saya tanpa menoleh, masuk ke mobilnya, dan melaju pergi dengan kecepatan tinggi, meninggalkan debu di pekarangan. Segera setelah mobilnya menghilang dari pandangan, saya tidak membuang waktu sedetik pun. Saya mengambil ponsel dari meja, menggulir layar mencari sebuah kontak penting. Saya menekan tombol panggil dan menunggu beberapa saat hingga suara serak seorang pria menyapa. Halo? Ya ampun. Ini baru jam 8:30 pagi. Ada angin? Apa kamu menelponku sepagi ini? Suara di seberang itu adalah Dimas, teman lama saya semasa kuliah. Salah satu pengacara hukum keluarga paling agresif dan tak kenal ampun di kota ini. Halo, maaf mengganggu pagimu. Dimas, jawab saya dengan nada yang kembali normal, membuang jauh ketegangan dari pertengkaran tadi. Saya butuh jasamu secara profesional. Saya ingin mengajukan gugatan cerai, menuntut hak asuh penuh atas anak, dan melakukan audit
serta pembekuan total terhadap seluruh aset bersama secepatnya, sebelum pihak lawan memindahkannya. Terdengar suara siulan panjang dari seberang. Wow, langsung ke inti masalah. Aku suka gaya ini. Lawan kita siapa? Suami saya sendiri, dan saya punya bukti solid dari kepolisian. Laporan perzinaan yang baru saja saya buat dini hari tadi, beserta bukti penggelapan harta bersama. Kirimkan semua buktinya ke emailku sekarang. Aku akan menyiapkan surat kuasanya. Kita blokir semua akses keuangannya hari ini juga, sebelum dia sempat bernapas, jawab Dimas dengan antusias. Perang kita mulai hari ini. Saya menutup telepon. Mata saya menyapu seluruh ruang tamu yang kini terasa jauh lebih luas dan lega. Suami saya mengira ancamannya tadi akan membuat saya hancur. Namun ia salah. Air mata saya sudah kering. Saatnya mengubah kesedihan ini menjadi strategi yang mematikan. Ruang kantor pengacara terasa dingin. Kontras dengan udara di luar yang mulai memanas menjelang siang. Dimas duduk di seberang meja besar dari kayu jati. Di hadapannya bertumpuk dokumen yang baru saja saya serahkan. Mata elangnya meneliti setiap lembar mutasi rekening, bukti transfer, dan salinan laporan kepolisian. Sesekali ia membenarkan letak kacamatanya, menghela napas panjang, lalu mencatat sesuatu di bukunya. Saya duduk bersandar di kursi kulit yang empuk, memperhatikan geraknya dalam diam. Pikiran saya masih berpacu, menyusun rencana demi rencana agar lelaki pengkhianat itu tidak memiliki satu celah pun untuk lolos. Gila, gumam Dimas, memecah keheningan yang sudah berlangsung hampir 15 menit. Ia meletakkan lembaran terakhir mutasi rekening itu dan menatap saya dengan pandangan tak percaya. Aku sudah menangani ratusan kasus perceraian dan perselingkuhan. Tapi kelakuan suamimu ini ada di level yang berbeda. Dia bukan cuma berselingkuh, dia secara sistematis memindahkan harta bersama kalian untuk membiayai perempuan itu. Lihat pola transfer ini. Dimas memutar sebuah kertas agar saya bisa membacanya. Ia menunjuk deretan angka dengan ujung penanya. Awalnya hanya transfer kecil, 500.000, 1 juta, mungkin untuk biaya makan atau kencan biasa. Tapi lihat, di bulan ketiga, ada penarikan tunai dalam jumlah besar. Disusul transfer puluhan juta ke rekening atas nama Vina. Keterangannya kosong. Tapi dari polanya, ini bukan uang jajan biasa. Ini pembelian barang bernilai tinggi. Kamu sadar, ada uang sebanyak ini keluar dari rekening bersama kalian. Saya menatap deretan angka yang ditunjuk Dimas. Seketika, dada saya seperti dihantam balok. Mata saya membelalak. Itu bukan rekening operasional usaha yang biasa saya pakai. Itu adalah rekening khusus yang kami buat 3 tahun lalu. Rekening yang kami sepakati sebagai tabungan pendidikan untuk masa depan anak kami. Setiap bulan, saya menyisihkan sebagian besar keuntungan usaha kecil saya ke sana. Sementara suami saya berjanji menambahkan jumlah yang sama dari gajinya. Kami berjanji tidak akan pernah menyentuh uang itu, kecuali untuk biaya sekolah, asuransi pendidikan, atau kebutuhan darurat anak. Tangan saya bergetar saat mengambil ponsel. Saya segera membuka aplikasi perbankan dan mencoba masuk ke rekening pendidikan itu. Saya jarang mengeceknya, karena saya terlalu percaya pada suami saya yang memegang kartu ATM utamanya. Setelah memasukkan kata sandi, layar memuat informasi saldo. Angka yang tertera di sana membuat napas saya tercekat. Saldonya hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Batas minimal yang ditahan bank agar rekening tidak ditutup otomatis. Ratusan juta yang saya kumpulkan dengan susah payah. Uang yang diniatkan untuk masa depan darah dagingnya sendiri. Lenyap tanpa sisa. Dia menguras tabungan pendidikan anak kami, bisik saya dengan suara bergetar. Kemarahan yang tadi pagi sudah berhasil saya kendalikan. Kini kembali meledak. Jauh lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Kali ini, amarah saya bukan karena dikhianati sebagai seorang istri, melainkan karena ia telah merampok masa depan anak kami demi memuaskan nafsu kotornya dengan seorang perempuan di kamar kos. Ia rela mengorbankan anaknya sendiri. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk mata, tapi saya menolak membiarkannya jatuh. Saya mengusap wajah, mengubah kesedihan itu menjadi tekad baja yang tak tergoyahkan. Kurang ajar, desis Dimas saat melihat reaksi wajah saya. Ia langsung memahami dari mana asal uang puluhan juta itu.
Dia menggunakan tabungan pendidikan anak kalian untuk perempuan itu. Ini bukan lagi sekedar kasus perzinaan dalam hukum keluarga, Lestari. Ini sudah masuk ranah penggelapan harta bersama. Kita punya senjata yang sangat kuat sekarang. Saya mau semua akses keuangannya diblokir hari ini juga, ucap saya tegas. Menatap lurus ke matanya. Semua rekening bersama, semua kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar dari usaha saya, dan semua aset yang masih atas nama kami berdua. Saya tidak mau dia menarik 1 sen pun dari uang yang tersisa. Dia mengancam akan membuat saya miskin dan mengambil alih rumah. Jadi, sebelum dia sempat melakukan manuver apapun, kita potong urat nadinya lebih dulu. Dimas tersenyum miring. Sebuah senyuman predator yang justru saya butuhkan dari seorang pengacara saat ini. Itu pasti. Aku sudah menyiapkan surat kuasa khusus dengan bukti laporan kepolisian tentang perzinaan ini. Ditambah bukti awal penggelapan harta bersama. Kita punya dasar hukum yang kuat untuk meminta bank membekukan rekening-rekening itu, demi mengamankan sengketa sebelum sidang harta Gonogini dimulai. Kita ke Bank Pusat sekarang juga. Aku yang akan bicara dengan kepala cabangnya. Mereka tidak akan berani menolak kalau kita membawa dokumen legal yang lengkap. Tanpa membuang waktu, saya menandatangani surat kuasa dan berkas pengajuan gugatan cerai yang sudah disiapkan. Setelah semuanya selesai, kami bergegas meninggalkan kantornya menuju salah satu bank terbesar di pusat kota, tempat sebagian besar aset dan dana kami disimpan. Sepanjang perjalanan, pikiran saya terus berputar. Suami saya mungkin berpikir, uang yang ia sembunyikan atau aset yang ia beli atas nama perempuan itu akan aman. Ia meremehkan ketelitian saya. Saya tahu setiap detail pemasukan dan pengeluaran di rumah kami. Dan saya akan melacak setiap rupiah yang hilang. Kehadiran Dimas sebagai pengacara yang cukup dikenal membuat kami langsung diarahkan ke ruang manajer cabang. Seorang pria parubaya berseragam rapi menyambut kami dengan sopan. Namun wajahnya berubah tegang ketika Dimas mulai menyebar dokumen hukum di atas mejanya. Dimas menjelaskan situasinya dengan bahasa hukum yang tajam dan lugas. Surat kuasa, laporan kepolisian, dan bukti aliran dana itu tersusun rapi di hadapan sang manajer. Manajer itu membaca setiap lembar dengan saksama. Beberapa kali ia menelan ludah. Ia tahu menolak permintaan ini berarti menempatkan bank pada risiko hukum yang serius. Baik, Pak Dimas, Bu Lestari. Dengan dasar surat kuasa dan laporan kepolisian ini, kami akan memproses pemblokiran sementara terhadap rekening bersama tersebut sambil menunggu putusan sidang harta. Saya minta waktu beberapa jam untuk koordinasi internal. Saya butuh konfirmasi tertulis sebelum kami meninggalkan ruangan ini. Potong Dimas tenang. Setiap menit yang Anda tunda, klien saya berisiko kehilangan aset yang sedang disengketakan. Saya yakin Bapak paham konsekuensinya. Manajer itu mengangguk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua rekening bersama, kartu kredit tambahan, dan deposito atas nama kami berdua resmi dibekukan. Suami saya, yang beberapa jam lalu mengancam akan membuat saya tidak punya apa-apa, kini bahkan tidak bisa menarik uang dari mesin ATM. Saya membayangkan wajahnya saat menggesek kartu dan menemukan semuanya tertolak. Saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keadilan mulai berpihak pada saya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti operasi yang sudah saya rencanakan matang. Setiap pagi, Dimas mengirim kabar perkembangan. Pihak Vina, perempuan itu, ternyata sudah lebih dulu menghilang dari kos. Begitu mengetahui rekening tujuan transfernya, ikut dilacak. Suami saya berkali-kali mencoba menghubungi saya. Pesan-pesannya berubah dari ancaman menjadi rayuan, lalu menjadi permohonan, dan akhirnya menjadi sumpah serapah. Saya tidak membalas satupun. Semua saya teruskan ke Dimas sebagai bukti tambahan. Ibu mertua datang ke rumah suatu sore. Kali ini tanpa kemarahan. Ia duduk di ruang tamu yang sama, dengan mata sembab dan tangan yang gemetar. "Lestari," katanya lirih, "Ibu tahu Reza salah. Ibu tahu, tapi tolong jangan hancurkan dia sampai ke akar-akarnya. Dia tetap ayah dari cucu ibu. Kalau dia dipenjara, kalau dia bangkrut,
Mau jadi apa nanti? Saya menatap perempuan yang dulu memuji saya di depan, lalu mengingatkan saya agar tidak boros di belakang. Perempuan yang di malam terburuk hidup saya. Satu kalimat simpati pun tidak ia berikan untuk saya. Bu, jawab saya tenang. Waktu saya berdiri sendirian di kantor polisi itu, dipermalukan di depan banyak orang. Tidak ada satupun dari kalian yang bertanya, bagaimana perasaan saya? Yang kalian pikirkan hanya nama baik Reza dan nama baik keluarga. Sekarang, saya juga sedang memikirkan masa depan. Bukan masa depan Reza, tapi masa depan anak saya yang tabungan pendidikannya dikuras habis oleh ayahnya sendiri. Saya tidak menghancurkan siapa-siapa, Bu. Saya hanya menuntut apa yang menjadi hak saya dan anak saya. Ibu mertua tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu pergi tanpa banyak bicara. Saya tahu di hari itu, ia akhirnya mengerti bahwa menantu yang selama ini ia anggap penurut bukanlah perempuan yang bisa diinjak. Proses persidangan berjalan berbulan-bulan, tapi arahnya tidak pernah berubah. Bukti yang saya kumpulkan terlalu kuat untuk dibantah. Hitam di atas putih, laporan kepolisian, mutasi rekening, kesaksian warga. Semuanya berbicara satu suara. Gugatan cerai saya dikabulkan. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada saya. Dan dalam pembagian harta bersama, pengadilan memperhitungkan dana yang telah ia gelapkan dari rekening pendidikan anak kami sebagai utang yang harus ia kembalikan. Rumah dan mobil yang dibeli dari warisan dan keringat saya tetap menjadi milik saya. Sementara perkara perzinaannya berjalan sesuai hukum yang berlaku, lepas dari tangan saya, di tangan negara. Setahun kemudian, pagi datang dengan cara yang sangat berbeda. Saya masih bangun lebih awal dari siapapun. Saya masih memasak di dapur yang sama. Tapi kali ini, aroma yang memenuhi ruangan bukan lagi ilusi sebuah keluarga yang harmonis. Pagi itu, saya menggoreng ikan, memasak sayur asem, dan mengulek sambal terasi. Anak saya duduk di meja makan, bercerita tentang teman barunya di sekolah, tertawa dengan mulut penuh nasi. Usaha catering saya berkembang. Saya menyewa 2 karyawan, dan pesanan terus berdatangan. Rumah ini tidak lagi terasa seperti panggung sandiwara. Ia terasa seperti rumah, sunyi dari kebohongan, penuh oleh ketenangan yang dulu tidak pernah benar-benar saya miliki. Reza kini hidup terpisah, menanggung akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Vina menghilang. Begitu sumber uangnya kering. Ibu mertua sesekali masih datang menjenguk cucunya dengan sikap yang jauh lebih rendah hati dari dulu. Saya mengizinkannya bertemu sang cucu. Bukan karena saya sudah lupa, tapi karena anak saya berhak mengenal neneknya. Dan saya bukan tipe orang yang menjadikan anak sebagai alat balas dendam. Tabungan pendidikan anak saya perlahan saya isi kembali. Setiap rupiah dari keringat saya sendiri. Kali ini, tidak ada nama lain di rekening itu selain nama saya dan nama anak saya. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa diam bukan berarti lemah, dan sabar bukan berarti bodoh. Kadang, perempuan yang paling tenang adalah perempuan yang sedang menyusun langkahnya dengan paling cermat. Jangan pernah mengukur kekuatan seseorang dari air matanya. Dan jangan pernah meremehkan istri yang kamu kira hanya menumpang hidup padamu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang menelan setiap alasan suaminya mentah-mentah. Yang menunggu sampai tertidur di ruang tamu. Yang percaya bahwa berbakti berarti tidak boleh bertanya. Jika kalian sedang merasakan firasat sunyi itu, jangan abaikan. Bukan untuk menjadi istri yang penuh curiga, tapi untuk menjadi perempuan yang tidak kehilangan dirinya sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Lelaki yang mengira topeng kerapian dan kata-kata manis cukup untuk menutupi pengkhianatan. Yang lupa bahwa rumah tangga dibangun di atas kepercayaan, bukan di atas sandiwara. Dan ada pula para ibu mertua yang di saat genting lebih memilih membela nama baik keluarga daripada melihat kebenaran. Yang lupa bahwa menantu mereka juga seorang anak perempuan, milik orang tua lain
yang membesarkannya dengan kasih sayang. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih hancur atau memilih bangkit. Saya memilih bangkit, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan dan bukti yang berbicara. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama atau mengenal seseorang yang pernah mengalaminya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bayangkan suatu malam, kamu berdiri anggun di sebuah pesta mewah. Ratusan tamu penting menyaksikanmu. Suamimu tersenyum sempurna di sisimu. Lalu, pintu terbuka. Seorang wanita muda masuk. Di lehernya melingkar kalung berlian peninggalan mendiang ibumu. Kalung yang seharusnya terkunci rapat di brankas pribadimu. Apa yang akan kamu lakukan? Menangis dan melabraknya di depan semua orang? Atau tersenyum manis, lalu mulai merancang kehancuran yang paling elegan? Selamat datang di saluran ini, tempat kita mengupas kisah pengkhianatan dan pembalasan yang paling memuaskan. Jika kamu menyukai cerita seperti ini, tekan tombol suka dan berlangganan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Mari kita mulai. Nama saya Nadia. Usia saya 38 tahun. Saya seorang direktur sekaligus pewaris tunggal sebuah perusahaan properti yang dibangun ayah saya dari nol. Sudah 12 tahun saya menjadi istri Baskoro. Dan selama itu, saya selalu menang dalam setiap negosiasi bisnis. Sekeras apapun lawan di meja perundingan. Malam itu adalah perayaan ulang tahun perusahaan saya. Aula dipenuhi dentingan gelas kristal dan alunan piano. Saya berdiri di samping Baskoro, suami yang di mata dunia terlihat begitu sempurna. Rekan bisnis menyalami kami. Para istri direktur memuji gaun saya. Untuk sesaat, saya merasa menjadi wanita paling beruntung di ruangan itu. Lalu, pintu utama terbuka. Seorang wanita muda melangkah masuk, jauh lebih muda dari saya, dengan gaun merah menyala yang berani. Ia berjalan dengan percaya diri, langsung menuju ke arah suami saya. Namanya Alin. Saya belum pernah melihatnya, tetapi insting saya sebagai seorang istri langsung berbunyi nyaring. Saya memperhatikan rahang Baskoro yang mengeras. Tubuhnya menegang. Matanya memancarkan campuran panik dan amarah yang ia coba sembunyikan. Namun, bukan kedekatan aneh itu yang membuat dunia saya berhenti berputar. Saat Alin melangkah melewati lampu sorot utama, pandangan saya jatuh pada kilauan di lehernya. Napas saya tercekat. Seluruh darah di tubuh saya seakan membeku. Tangan saya yang memegang gelas mulai bergetar. Di leher wanita muda itu melingkar sebuah kalung emas putih. Liontinnya berbentuk seekor angsa yang sedang mengepakkan sayap. Bertabur puluhan butir berlian langka. Saya mengenal setiap lekuk dan kilaunya. Itu bukan perhiasan sembarangan. Kalung itu dibuat khusus oleh kakek saya di luar negeri, puluhan tahun yang lalu. Itu satu-satunya peninggalan paling berharga dari almarhumah ibu saya. Beberapa hari sebelum beliau menghembuskan napas terakhir di ranjang, beliau menyerahkannya kepada saya. Ibu berpesan sambil menangis, meminta saya menjaga kalung angsa itu baik-baik, karena angsa adalah lambang kesetiaan, cinta yang abadi, setia pada satu pasangan seumur hidup sejak ibu meninggal. Kalung itu tidak pernah sekalipun saya pakai. Saya terlalu takut merusaknya. Saya menyimpannya di dalam brankas baja yang tertanam di balik dinding kamar tidur utama. Brankas itu memiliki sandi yang sangat rumit. Dan di dunia ini, hanya ada dua orang yang tahu kombinasinya. Saya sendiri dan suami saya, Baskoro. Fakta mengerikan itu menghantam kepala saya seperti palu godam. Dada saya sesak. Saya kesulitan menarik udara. Pikiran saya berputar, mencari penjelasan logis. Mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin itu kalung imitasi. Mungkin ada perajin yang meniru desainnya. Namun mata saya tidak bisa dibohongi. Potongan berlian di tengah sayap angsa itu memiliki bentuk yang unik. Saya hafal setiap detailnya. Karena dulu saya sering memandanginya saat merindukan ibu. Kenyataan menampar wajah saya dengan keras. Kalung itu asli, dan satu-satunya cara wanita itu bisa memakainya malam ini adalah karena Baskoro sendiri
yang mengambilnya dari brankas. Tanpa sepengetahuan saya, suami saya tidak hanya bermain gila di belakang saya, ia juga mencuri benda paling bersejarah dari rumah peninggalan orang tua saya, lalu menghadiahkannya kepada perempuan simpanannya. Seolah kalung ibu saya hanyalah barang rongsokan tanpa nilai. Rasa sakit hati berubah wujud menjadi amarah yang pekat dan membakar. Otot rahang saya menegang. Saya meremas kaki gelas kristal begitu keras, hingga jari-jari saya memutih. Rasanya saya ingin memecahkan gelas itu dan menancapkan pecahannya ke wajah pria pembohong itu. Saya ingin berteriak, menjambak rambut Alin, merampas kembali kalung ibu dari lehernya yang kotor. Bayangan itu berputar jelas di kepala saya, menawarkan pelampiasan yang manis. Namun tepat saat saya hampir melangkah maju, sebuah kesadaran menyentak akal sehat saya. Jika saya mengamuk histeris di tengah pesta perusahaan saya sendiri, reputasi yang dibangun keluarga saya selama puluhan tahun akan hancur malam ini juga. Semua rekan bisnis akan menertawakan saya. Media akan menjadikan keruntuhan rumah tangga saya bahan gosip murahan. Dan Baskoro justru akan memposisikan dirinya sebagai korban dari istri yang kehilangan kewarasan. Saya tidak akan pernah membiarkan dua manusia kotor itu menang dengan mudah. Saya menolak terlihat lemah dan menyedihkan di hadapan mereka. Saya memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan memanjatkan doa di dalam hati. Ya Allah, berikan hamba kesabaran untuk membalas kezaliman ini dengan cara yang paling terhormat. Ketika saya membuka mata kembali, semua rasa panik dan sedih sudah lenyap. Saya menekan emosi itu ke dasar jiwa dan menggantinya dengan topeng ketenangan yang sangat dingin. Saya bukan lagi Nadia, istri penurut yang mudah dibodohi. Malam ini, saya kembali menjadi Nadia, sang ahli strategi. Jika suami saya mengira ia bisa bermain api di dalam rumah saya sendiri, ia salah besar memilih lawan. Saya meletakkan gelas perlahan di atas nampan seorang pelayan yang lewat. Saya merapikan gaun. Saya menegakkan postur, mengangkat kepala dengan bangga. Lalu, dengan langkah pelan dan anggun, saya mulai berjalan menghampiri Baskoro dan Alin. Saya melihat tubuh Baskoro semakin menegang saat menyadari saya mendekat. Keringat dingin muncul di dahinya. Ia bahkan mencoba menggeser posisinya untuk menutupi tubuh Alin dari pandangan saya. Sebuah gerakan refleks yang justru semakin memperjelas betapa bersalahnya ia. Begitu saya tiba di hadapan mereka, saya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Saya justru menyunggingkan senyuman yang manis, hangat, dan bersahabat. Sebuah senyuman palsu tingkat tinggi yang bahkan bisa menipu alat pendeteksi kebohongan. Saya menyapa Baskoro dengan suara lembut seperti biasa. Saya bertanya, apakah ia tidak lelah berdiri menyambut tamu sepanjang malam? Baskoro menelan ludah. Matanya bergerak gelisah, menghindari kontak mata. Ia menjawab dengan suara sedikit bergetar bahwa ia baik-baik saja. Lalu, dengan gerakan yang sangat natural, saya mengalihkan pandangan ke wajah Alin dari ujung rambut hingga ujung kaki. Alin balas menatap saya dengan dagu terangkat. Ia memasang raut sombong, seolah menantang saya berkelahi memperebutkan laki-laki di depannya. Wanita muda itu jelas kurang pengalaman. Ia mengira seorang istri sah pasti akan langsung meledak melihat wanita lain mendekati suaminya. Ia tidak tahu bahwa hukuman terberat tidak selalu diberikan lewat pukulan, melainkan lewat serangan mental yang menguras kewarasan. Tanpa memedulikan tatapan menantangnya, saya melangkah satu langkah lebih dekat. Saya mengulurkan tangan dengan sangat anggun, bukan untuk menampar pipinya, melainkan untuk menyentuh ujung gaunnya dengan lembut. Saya menatap matanya dalam-dalam, lalu mulai memujinya. Saya berkata pelan, "Kamu terlihat luar biasa malam ini. Gaun merah ini sangat cantik, sangat berani. Cocok untuk jiwa muda yang sedang mencari pengakuan." Mendengar pujian yang sama sekali tak diduga itu, pertahanan wajah Alin runtuh. Ia kebingungan. Rencananya untuk membuat saya marah gagal total. Namun serangan saya belum berhenti. Pandangan saya perlahan turun, mengunci pada kalung angsa berlian itu. Saya menatapnya cukup lama, hingga Alin mulai merasa tidak nyaman dan menutupi dadanya dengan tangan. Lalu, dengan senyuman yang semakin melebar, saya mendekatkan wajah ke telinganya. Saya berbisik selembut seorang ibu yang menasihati anak kecilnya. Saya berkata, "Kalung yang kamu pakai itu sungguh indah.
Tahukah kamu, angsa pada liontin itu melambangkan kesetiaan, cinta yang abadi, hanya setia pada satu pasangan sampai mati. Saya menjeda kalimat saya selama 2 detik, membiarkan setiap kata meresap. Lalu saya menutup bisikan saya. Sayang sekali. Benda sesuci itu dipakai oleh seseorang yang sepertinya sama sekali tidak memahami arti kesetiaan. Kalimat itu meluncur mulus tanpa nada tinggi, tanpa kemarahan yang meluap. Namun daya hancurnya jauh lebih tajam daripada pisau belati. Saat saya menarik wajah saya kembali, saya melihat wajah Alin berubah pucat seperti mayat. Matanya terbelalak. Ia akhirnya menyadari bahwa wanita di hadapannya bukanlah istri bodoh yang tidak tahu apa-apa, melainkan seorang pemangsa yang sudah mencium bau darah. Alin mundur selangkah, napasnya tersengal. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, tak berani membalas sepatah kata pun. Di sebelahnya, kondisi Baskoro jauh lebih mengenaskan. Pria yang biasanya percaya diri itu kini terlihat seperti pencuri ayam yang tertangkap basah. Wajahnya memerah menahan malu. Keringat membasahi kemeja mahalnya. Ia sama sekali tidak berani menatap wajah saya, ataupun wajah Alin. Otaknya pasti sedang berpikir keras, mencari ribuan alasan untuk menjelaskan dari mana Alin mendapatkan kalung itu. Namun saya tidak memberinya kesempatan. Saya tidak mau membuang energi mendengar kebohongannya. Saya memundurkan langkah ke samping suami saya. Saya menepuk bahunya pelan, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya berkata ceria bahwa saya akan menyapa rombongan istri direktur dari cabang luar kota yang baru tiba. Lalu, saya berbalik, meninggalkan Baskoro dan Alin dalam keheningan yang mencekam. Saat saya berjalan menjauh, saya tahu satu hal dengan pasti. Pesta ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari sebuah permainan yang sudah saya menangkan sejak detik pertama. Tapi malam itu, mereka berdua belum tahu apa yang sedang saya siapkan untuk mereka. Malam itu, saya pulang lebih dulu dengan alasan kepala saya pusing. Di dalam mobil, saya tidak menangis. Saya hanya menatap lampu-lampu kota yang berlalu di balik kaca. Pikiran saya bekerja dengan dingin, menyusun urutan langkah. Sesampainya di rumah, saya langsung menuju kamar tidur utama. Saya membuka panel tersembunyi di balik dinding dan menatap brankas baja itu. Saya memasukkan kombinasi angka. Pintu brankas terbuka dengan suara berat. Kotak beludru tempat kalung angsa itu masih ada di sana, tapi kotaknya kosong. Tutup beludru biru itu menganga, hampa. Seperti ejekan di depan mata saya. Saya menutup brankas itu kembali. Saya tidak menangis, tetapi di dalam dada saya, sesuatu yang dulu masih percaya pada Baskoro, malam itu mati untuk selamanya. Saya duduk di tepi ranjang dan mulai mengingat 12 tahun pernikahan kami. Pada awalnya, Baskoro adalah pria yang penuh ambisi, tapi tak punya modal. Sayalah yang membawanya masuk ke dalam perusahaan keluarga. Sayalah yang mengangkatnya menjadi direktur operasional. Saya mempercayakan banyak urusan harian kepadanya. Karena saya pikir suami dan istri adalah satu tim. Saya ingat bagaimana 5 tahun terakhir ia mulai berubah. Pulang larut dengan alasan rapat. Ponsel yang selalu ditelungkupkan di atas meja. Parfum asing yang sesekali menempel di kemejanya. Saya melihat semua tanda itu. Tetapi saya memilih diam karena saya tidak punya bukti dan karena saya masih ingin percaya. Malam ini, kalung ibu saya telah menghapus keinginan untuk percaya itu. Saya tidak lagi butuh bukti perasaan. Saya butuh bukti hukum. Dan kebetulan, bukti hukum adalah keahlian saya. Saya membuka laci meja kerja pribadi saya. Di dalamnya tersimpan map-map laporan keuangan perusahaan. Selama beberapa bulan terakhir, ada keganjilan kecil yang sempat saya catat, tapi belum saya tindak lanjuti. Selisih angka di beberapa proyek. Pembayaran ke vendor yang alamatnya tidak jelas. Dana operasional yang cair lebih besar dari kebutuhan. Dulu saya pikir itu hanya kelalaian administrasi. Malam ini, saya melihatnya dengan mata yang berbeda. Tangan yang mencuri kalung dari brankas adalah tangan yang sama yang mengelola arus kas perusahaan. Dan tangan seperti itu jarang hanya mencuri satu kali. Saya menyalakan lampu meja. Saya membuka satu persatu map laporan itu. Dan saya
mulai membaca. Dengan ketelitian seorang auditor yang sedang berburu. Esok paginya, setelah memastikan mobil Baskoro keluar dari gerbang menuju kantor, saya mulai bergerak. Saya tidak menunggu emosi reda. Saya membiarkan emosi itu menjadi bahan bakar yang dingin. Saya menghubungi 2 orang kepercayaan saya melalui telepon genggam pribadi yang nomornya tidak diketahui Baskoro. Yang pertama adalah Pak Anton, pengacara utama keluarga, yang sudah bekerja untuk ayah saya sejak saya masih kecil. Yang kedua adalah penasihat keuangan senior perusahaan, seorang pria teliti yang kesetiaannya tidak pernah saya ragukan. Saya meminta mereka datang ke rumah sore itu juga, lewat pintu belakang, agar tidak memancing kecurigaan. Pertemuan rahasia kami berlangsung singkat dan efisien di ruang kerja pribadi saya. Saya menyerahkan seluruh map laporan keuangan yang sudah saya tandai semalaman. Saya menjelaskan setiap keganjilan yang saya temukan. Penasihat keuangan saya memeriksanya dengan saksama. Setelah 1 jam, wajahnya berubah serius. Ia berkata pelan, "Ibu Nadia, ini bukan kelalaian. Ini pola yang sengaja dibuat rapi. Penggelapan dana yang sistematis." Saya hanya mengangguk. Saya sudah menduganya. Saya tidak terkejut. Saya justru merasa puas. Karena ini berarti senjata saya nyata dan kuat. Saya memberikan 3 perintah malam itu. Pertama, saya meminta penasihat keuangan saya untuk mulai menarik kembali secara bertahap semua dana cair perusahaan dari rekening yang bisa diakses Baskoro. Dana itu dipindahkan ke rekening perwalian rahasia atas nama saya, yang tidak bisa disentuh siapapun. Kedua, saya memerintahkan Pak Anton untuk menyusun ulang struktur kepemilikan saham di seluruh anak perusahaan. Mencabut hak tanda tangan Baskoro secara hukum, tanpa memberitahunya lebih dahulu. Ketiga, saya meminta mereka menyiapkan seluruh berkas tuntutan pidana atas tindak penggelapan dana. Berkas yang akan saya ledakan pada waktu yang paling tepat. Saya menekankan 1 syarat penting. Semua proses ini harus dilakukan sangat perlahan. Tidak boleh meninggalkan jejak yang mencolok. Mangsa saya tidak boleh menyadari bahwa jaring perangkap sedang menjerat lehernya. Untuk menjaga sandiwara ini tetap sempurna di mata Baskoro, saya memberi instruksi khusus. Saya meminta penasihat keuangan saya menyisakan sejumlah uang yang terlihat wajar di rekening operasional harian suami saya. Saya membiarkan Baskoro tetap merasa kaya. Membiarkannya tetap bisa mentransfer uang untuk wanita simpanannya. Membiarkannya terus membusungkan dada dengan bangga. Saya ingin ia merasa berada di puncak kekuasaan yang mutlak. Karena semakin tinggi ia mendaki, semakin menyakitkan benturan yang akan ia rasakan saat jatuh ke dasar jurang nanti. Saya menyusun semua rencana ini dengan ketelitian tingkat tinggi. Memikirkan setiap langkah seperti seorang pemain catur profesional yang sedang mengunci raja lawan. Alin boleh merasa menang karena mendapatkan tubuh suami saya dan kalung ibu saya. Tapi ia tidak tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan wanita yang memiliki kuasa untuk mencabut semua kemewahan palsu itu hanya dengan 1 jentikan jari. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sore itu, saat matahari mulai meredup dan Baskoro pulang dari kantor, saya menyambutnya di depan pintu dengan senyuman yang jauh lebih manis dari hari-hari sebelumnya. Saya mengambil tas kerjanya. Saya mencium punggung tangannya dengan hormat. Saya memeluk tubuhnya erat, sambil menghirup aroma parfum asing yang sama yang ia pakai saat berciuman dengan Alin. Rasa jijik itu masih ada, namun kini tertutupi oleh antisipasi kesenangan yang luar biasa. Membayangkan kehancuran pria di dalam pelukan saya ini. Baskoro membalas pelukan saya dengan percaya diri. Ia mencium kepala saya dan bertanya, apa yang saya lakukan seharian di rumah? Saya menengadah, menatap matanya yang penuh kebohongan. Lalu, saya menjawab lembut, aku hanya menghabiskan waktu untuk merapikan masa depan kita berdua, agar semuanya berjalan seperti yang seharusnya. Baskoro tertawa kecil. Ia mengira saya sedang membicarakan rencana liburan akhir tahun atau renovasi rumah. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa masa depan yang saya siapkan untuknya adalah sebuah ruangan sempit di balik jeruji besi. Saya terus memeluknya, menatap lurus ke depan, menikmati setiap detik permainan pikiran yang mendebarkan ini. Tapi malam itu, Baskoro tidur nyenyak di sisi saya. Sama sekali tidak tahu bahwa istrinya
sudah berhenti menjadi korban. Pagi berikutnya, setelah mobil suami saya benar-benar keluar dari gerbang, saya memulai tahapan kedua. Tahapan ini tidak lagi berfokus pada uang, melainkan serangan langsung yang menargetkan kewarasan wanita simpanan suami saya. Saya sangat memahami tipe wanita seperti Alin. Tingkat kepercayaan dirinya terlalu tinggi. Ia haus akan validasi dari orang lain. Ia merasa hebat karena berhasil merebut suami orang kaya dan tinggal di apartemen mewah. Maka cara paling efektif untuk menghancurkannya adalah meruntuhkan rasa amannya, membuatnya merasa terus-menerus diawasi, mengubah istananya menjadi penjara psikologis. Saya mengambil telepon rahasia saya dan menghubungi toko bunga langganan yang biasa melayani pesanan khusus tanpa mencantumkan nama pengirim. Saya memesan sebuah karangan bunga yang sangat besar, tetapi bukan mawar merah yang indah. Saya secara khusus meminta mawar hitam pekat yang sudah mulai layu, dicampur tangkai-tangkai berduri tajam tanpa daun, lalu diikat dengan pita beludru hitam. Saya juga meminta mereka menyisipkan sebuah kartu kecil di tengah karangan bunga itu. Pesannya singkat, tetapi memiliki daya hancur yang luar biasa. Pesan itu berbunyi, "Aku tahu apa yang kamu lakukan di ranjang itu setiap malam. Menikmati barang hasil curian tidak akan pernah membuat tidurmu nyenyak. Dari istri yang selalu mengawasimu dari sudut ruangan." Saya tersenyum sinis, membayangkan reaksi wajah wanita itu saat menerimanya. Saya membayar mahal untuk memastikan bunga itu dikirim langsung ke depan pintu unit apartemen Alin pagi itu juga, lewat kurir yang tidak bisa dilacak. Setelah urusan bunga selesai, saya berdandan. Hari itu saya berencana memberikan kejutan makan siang romantis untuk suami saya di kantornya. Saya memakai gaun kerja yang elegan, riasan yang segar, dan parfum kesukaan saya. Saya ingin berada tepat di samping Baskoro saat badai pertama mulai menghantam wanita simpanannya. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana ia merespons kepanikan kekasih gelapnya. Menjelang jam makan siang, saya tiba di gedung perkantoran perusahaan saya. Para karyawan menundukkan kepala memberi hormat. Saya melangkah menuju ruangan utama. Begitu saya membuka pintu ruangan Baskoro, ia sedikit terkejut. Namun ia segera memasang wajah sumringah, berdiri dari kursinya, menghampiri, dan mencium kedua pipi saya dengan gaya yang sok romantis. Saya membalas dengan senyuman termanis yang bisa saya buat. Saya meletakkan kotak bekal makan siang mewah di atas meja tamunya. Saya beralasan sedang merindukannya dan ingin menemaninya makan siang berdua. Ego Baskoro melambung. Ia merasa sangat diperhatikan oleh istrinya. Kami duduk berhadapan di sofa ruang kerjanya, membuka kotak makanan, menyantap hidangan, mengobrol ringan tentang rencana bisnis dan cuaca. Semuanya terlihat normal dan sempurna. Persis adegan film keluarga bahagia. Sampai akhirnya, telepon genggam Baskoro di atas meja menyala dan bergetar hebat. Dari tempat saya duduk, saya bisa melihat dengan ekor mata bahwa nama pemanggil di layar adalah inisial rahasia yang biasa ia gunakan untuk menyamarkan nama Alin. Jantung saya berdebar antusias. Saya tahu persis, bunga mawar hitam berduri itu pasti baru saja sampai di tangannya. Baskoro menoleh ke arah teleponnya. Raut wajahnya berubah tegang. Ia menelan ludah, lalu menatap saya dengan senyuman canggung. Ia beralasan itu panggilan dari klien penting yang harus ia angkat di luar ruangan. Saya mengangguk, maklum. Menyuruhnya segera mengangkat agar pekerjaannya tidak terganggu. Baskoro setengah berlari keluar. Namun karena terburu-buru dan panik, ia lupa menutup pintu rapat-rapat, menyisakan celah kecil yang memungkinkan saya mendengar percakapannya. Saya menghentikan suapan, menajamkan telinga. Suara Baskoro terdengar tertahan dan penuh kekesalan. Ia bertanya kasar, mengapa Alin meneleponnya berkali-kali di jam kerja, padahal ia sudah melarangnya. Dari celah pintu, saya tidak bisa mendengar suara Alin. Tetapi dari jawaban Baskoro selanjutnya, saya menyimpulkan bahwa wanita itu sedang menangis histeris, menceritakan bunga mawar hitam dan pesan ancaman yang baru ia terima. Baskoro menghela nafas panjang, penuh kejengkelan. Ia menyuruh Alin berhenti bersikap kekanak-kanakan dan berlebihan. Dengan bodohnya, ia meyakinkan kekasihnya bahwa kiriman itu pasti ulah orang iseng yang salah alamat. Ia meminta Alin membuang bunga itu
dan tidak menghubunginya lagi sampai jam pulang kerja, karena ia sedang sibuk mengurus proyek bernilai miliaran. Mendengar percakapan itu, saya harus menutup mulut dengan serbet agar suara tawa kemenangan saya tidak meledak keluar. Rencana saya berjalan sempurna. Baskoro yang berego tinggi mulai merasa terganggu oleh sikap panik kekasihnya. Ia sama sekali tidak peduli pada ketakutan Alin. Yang penting, kenyamanannya sendiri tidak terusik. Benih keretakan pertama di antara mereka telah saya tanam. Tapi, Baskoro tak menyadari. Tangan yang menanam benih itu duduk tenang beberapa meter darinya. Setelah Baskoro masuk kembali dan melanjutkan makan siang, seolah tak terjadi apa-apa. Saya pamit pulang dengan alasan ada jadwal perawatan di salon. Namun tujuan saya yang sebenarnya bukan salon. Saya menuju kantor pengelola gedung apartemen tempat Alin tinggal. Karena gedung itu didirikan dan dikelola oleh salah satu anak perusahaan milik ayah saya. Saya memiliki akses dan kuasa penuh atas seluruh fasilitasnya. Saya memanggil kepala bagian keamanan dan manajer perawatan ke sebuah ruangan tertutup. Saya menyerahkan sejumlah uang tunai yang sangat besar dan memberikan instruksi yang spesifik. Saya melarang keras mereka mencuri atau merusak barang. Sebaliknya, saya meminta mereka memberikan teror psikologis yang halus. Saya menyuruh mereka sesekali masuk ke unit Alin saat ia keluar, memindahkan posisi bingkai foto di meja menjadi terbalik, menggeser sepatu kesayangannya ke tengah lantai ruang tamu, menyalakan televisi di saluran semut yang berisik sebelum ia pulang. Saya ingin wanita itu merasa ada sosok hantu atau penguntit yang hidup bersamanya di dalam apartemen mewahnya. Teror kecil itu ternyata berdampak jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Selama beberapa minggu berikutnya, kehidupan Alin berubah menjadi neraka paranoia. Menurut laporan tim yang memantaunya, ia kini jarang keluar rumah. Matanya selalu berkantung hitam karena kurang tidur. Ia sering tertangkap kamera pengawas sedang menangis di lorong sambil menelpon seseorang. Barang-barang yang berpindah tempat sendiri membuatnya benar-benar berada di ujung kewarasan. Ia bahkan pernah memanggil petugas keamanan pada pukul 2 dini hari. Yakin ada orang yang sengaja mematikan lampu kamar mandinya dari luar. Padahal itu hanya ulah teknisi gedung yang mengatur aliran listrik dari ruang kendali. Dan setiap kali Alin mengadu kepada Baskoro sambil menangis, suami saya justru semakin muak. Baskoro menganggap Alin sudah gila, berhalusinasi, terlalu banyak menonton film horor. Laki-laki narsistik seperti Baskoro tidak akan pernah mau direpotkan oleh wanita yang penuh masalah emosional. Hubungan gelap mereka, yang tadinya dipenuhi gairah dan tawa kemenangan, kini berubah menjadi medan pertengkaran tiada henti, penuh makian dan rasa saling tidak percaya. Tapi mereka berdua tak tahu, ini baru retakan pertama dari banyak retakan yang sudah saya jadwalkan. Melihat kondisi mental Alin yang sudah mulai goyah, saya tahu inilah saat yang tepat untuk serangan tahap ketiga. Serangan yang akan menghancurkan mereka berdua dari sisi yang paling mereka banggakan, harta. Dari laporan keuangan, saya tahu Alin baru saja membuka sebuah butik pakaian mewah di sebuah pusat perbelanjaan kelas atas. Modalnya berasal dari uang ratusan juta yang dicuri Baskoro dari perusahaan saya. Butik itu adalah kebanggaan terbesar Alin, tempat ia memamerkan keberhasilan palsunya kepada teman-temannya. Saya menghubungi seorang rekan bisnis lama ayah saya, seorang pria parubaya bernama Pak Herman, yang penampilannya elegan dan meyakinkan, layaknya seorang miliarder sungguhan. Saya meminta bantuannya untuk menyamar menjadi investor besar yang sedang mencari peluang kerjasama di bidang fashion. Pak Herman menjalankan perannya dengan sangat profesional. Ia mendatangi butik Alin, memuji selera busananya setinggi langit, lalu menawarkan investasi pengembangan bisnis bernilai miliaran rupiah yang sangat menggiurkan. Syaratnya hanya satu, Alin harus menandatangani kontrak kerjasama hari itu juga, tanpa melibatkan konsultan hukum. Dengan janji butiknya akan dibuka di 5 kota besar sekaligus dalam waktu 1 tahun. Sifat serakah dan ambisi buta dalam diri Alin langsung menelan umpan itu bulat-bulat. Ia merasa dirinya pebisnis wanita yang pintar dan sukses karena berhasil menarik perhatian investor sebesar itu. Ia ingin membuktikan kepada Baskoro dan kepada dunia bahwa ia bukan sekedar wanita simpanan. Ia ingin menjadi pengusaha mandiri yang bisa lebih kaya daripada saya.
tanpa membaca isi kontrak yang berhalaman-halaman itu, tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Alin menandatangani perjanjian itu dengan penuh semangat. Wanita itu sama sekali tidak menyadari satu hal. Di dalam huruf-huruf kecil yang nyaris tak terbaca, terdapat sebuah klausul mematikan. Klausul yang menyatakan bahwa Alin menjaminkan seluruh aset pribadinya, termasuk butik dan unit apartemen mewah yang baru saja diatasnamakan kepadanya, sebagai jaminan ganti rugi jika target penjualan tidak tercapai dalam waktu 3 bulan. Dengan satu tanda tangan konyol, Alin telah mengembalikan secara sukarela seluruh harta curian yang ia banggakan ke dalam genggaman saya. Tanpa perlawanan sama sekali, ia merasa menang. Padahal ia baru saja menyerahkan lehernya sendiri ke tiang gantungan yang sudah saya siapkan. Setelah jebakan finansial untuk Alin terpasang sempurna, kini saatnya saya mengurus suami saya yang sok pintar itu. Saya harus membuat Baskoro membenci Alin dengan seluruh jiwa raganya. Saya harus menghancurkan ego lelakinya, membuatnya merasa dipermalukan oleh wanita yang selama ini ia biayai. Suatu malam, saat Baskoro tertidur lelap dan mendengkur di sebelah saya bangun dengan sangat pelan. Saya berjalan mengendap-endap menuju garasi. Di tangan saya, sebuah barang pesanan khusus yang saya beli siang tadi di sebuah toko barang antik. Barang itu adalah sebuah pemantik api pria bermerek terkenal, terbuat dari logam mahal yang harganya menyamai sebuah mobil kecil. Namun bukan kemewahannya yang menjadi senjata, melainkan ukiran kecil di bagian bawahnya. Saya meminta seorang tukang ukir untuk menggoreskan inisial nama Alin, diapit bentuk hati dengan inisial huruf R di sebelahnya. Seolah pemantik itu adalah hadiah cinta dari seorang pria kaya lain yang namanya berawalan R. Saya membuka pintu mobil Baskoro dengan kunci cadangan. Saya menyelipkan pemantik emas itu jauh di sela-sela bantalan kursi penumpang depan, tempat Alin biasa duduk menemaninya. Cukup dalam agar sulit terlihat, namun cukup mudah untuk tersentuh tangan secara tidak sengaja. Jebakan sederhana itu membuahkan hasil 2 hari kemudian. Dari rekaman kamera pengawas mini yang diam-diam saya pasang di dalam mobil Baskoro, saya menyaksikan sendiri adegan yang sudah saya rancang. Baskoro sedang menjemput Alin. Tangan Alin tak sengaja meraba sela kursi dan menemukan pemantik asing itu. Ia mengamatinya dengan bingung. Baskoro melirik, lalu wajahnya berubah keras saat melihat ukiran inisial di bawahnya. Ia merebut pemantik itu. Ia membentak, menuduh Alin bermain di belakangnya dengan pria lain bernama R. Alin panik. Ia bersumpah tidak tahu apa-apa, bahwa ia tidak mengenal pria manapun berinisial R. Tapi semakin ia membela diri, semakin Baskoro yakin bahwa ia berbohong. Pria narsistik yang merasa dikhianati adalah pria yang paling buta. Pertengkaran hebat pecah di dalam mobil itu. Baskoro berteriak, Alin menangis. Dan retakan kedua, yang jauh lebih dalam, resmi terbentuk. Sejak malam itu, Baskoro mulai menjauhi Alin. Ia tidak lagi membalas pesannya secepat dulu. Ia mulai mencurigai setiap gerak-gerik wanita yang dulu ia puja. Tanpa ia sadari, racun kecurigaan yang saya teteskan perlahan menggerogoti hubungan mereka dari dalam. Sementara itu, di sisi yang tak terlihat oleh keduanya, operasi keuangan saya berjalan lancar. Minggu demi minggu, penasihat keuangan saya menarik dana cair perusahaan secara bertahap. Pak Anton menyelesaikan restrukturisasi saham. Hak tanda tangan Baskoro dicabut satu persatu di setiap anak perusahaan tanpa ia ketahui. Di atas kertas, Baskoro masih direktur yang gagah. Tapi di balik kertas itu, ia sudah menjadi raja tanpa kerajaan. Saya menjalani hari-hari itu dengan 2 wajah. Di pagi hari, saya adalah istri yang menyiapkan kopi dan menyambut suami dengan senyuman. Di siang dan malam hari, saya adalah ahli strategi yang membongkar satu persatu pilar kehidupan suami saya. Saya makan bersamanya, tertawa bersamanya, bahkan sesekali pergi berakhir pekan bersamanya. Dan ia tidak pernah curiga sedikit pun bahwa wanita yang duduk di sampingnya sedang menghitung mundur hari-harinya. 3 bulan berlalu dengan cepat. Tenggat waktu dalam kontrak jebakan Alin pun tiba. Target penjualan butik yang mustahil itu tentu saja tidak tercapai. Klausul mematikan itu
otomatis aktif. Secara hukum, butik dan apartemen Alin kini berpindah ke tangan perusahaan bayangan milik saya. Dan di sisi lain, berkas tuntutan pidana atas penggelapan dana yang dilakukan Baskoro telah selesai disusun. Lengkap. Tidak terbantahkan. Bukti pemalsuan laporan, pemindahan dana ke rekening pribadi, dan penggunaan uang perusahaan untuk membeli aset atas nama wanita di luar pernikahan. Semuanya terdokumentasi rapi. Semua bidak sudah berada di posisinya. Raja lawan sudah terkunci di sudut papan. Yang tersisa hanyalah satu langkah terakhir. Skakmat. Saya memutuskan untuk tidak menjatuhkan palu itu lewat surat dingin atau telepon. Saya ingin melakukannya secara langsung. Saya ingin melihat wajah mereka berdua saat dunia mereka runtuh. Maka saya merancang sebuah panggung terakhir, sebuah jamuan makan malam. Saya berkata kepada Baskoro bahwa saya ingin mengadakan makan malam istimewa di rumah. Saya bilang, sudah saatnya saya berkenalan secara resmi dengan rekan kerja barunya. Saya menyebut nama Alin dengan nada yang sangat manis. Seolah saya menganggapnya sekedar kolega muda yang berbakat. Baskoro tampak ragu. Wajahnya menyiratkan kebingungan, bahkan sedikit ketakutan. Tetapi saya merengkuh lengannya, tersenyum, dan berkata bahwa saya hanya ingin menjadi istri yang baik, yang mendukung lingkaran pergaulan suaminya. Ego dan rasa amannya menang atas kewaspadaannya. Akhirnya, ia setuju. Saya juga memastikan Alin akan hadir. Saya tahu wanita yang sudah diambang kebangkrutan itu akan datang, karena ia masih berharap bisa menyelamatkan posisinya. Ia mengira makan malam ini adalah kesempatan untuk mendekati saya, untuk menilai seberapa besar ancaman yang saya wakili. Ia tidak tahu bahwa undangan itu adalah undangan menuju eksekusinya sendiri. Malam jamuan itu tiba. Saya mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang anggun. Saya menata rambut dengan rapi. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa tenang sepenuhnya. Bukan ketenangan istri yang berbahagia, melainkan ketenangan seorang algojo yang sudah menajamkan pedangnya. Ruang makan utama saya hias dengan sempurna. Lilin-lilin menyala. Hidangan mewah tersaji di atas meja panjang. Saya duduk di kepala meja, di kursi yang dulu selalu diduduki ayah saya. Baskoro duduk di sisi kanan. Dan Alin dengan gaun hitam yang berusaha terlihat berkelas, duduk dengan gugup di seberangnya. Wajah Alin pucat, tubuhnya jauh lebih kurus dari malam pesta dulu. Mata berkantung hitam itu terus melirik ke arah saya dengan waspada, sementara Baskoro mencoba memecah keheningan dengan obrolan bisnis yang dipaksakan. Suaranya terdengar gemetar di balik senyumnya. Saya membiarkan mereka menikmati hidangan pembuka dalam keheningan yang tidak nyaman. Saya sesekali tersenyum, bertanya tentang kabar butik Alin dengan nada yang seolah-olah tulus. Setiap pertanyaan saya membuat Alin semakin pucat, karena ia tahu butik itu sedang sekarat. Lalu, saat hidangan utama disajikan, saya meletakkan sendok dan garpu saya dengan perlahan. Saya berkata bahwa saya ingin menceritakan sebuah kisah, sebuah dongeng pengantar makan malam. Saya mulai bercerita dengan suara yang lembut dan merdu. Saya berkisah tentang seorang ratu yang memiliki istana megah dan harta warisan tak ternilai. Tentang seorang pria miskin yang ratu itu angkat menjadi raja di sisinya. Tentang bagaimana raja itu, karena keserakahan, mencuri permata paling suci milik mendiang ibu sang ratu, lalu menghadiahkannya kepada seorang dayang muda yang haus harta. Saya melanjutkan kisah itu, tentang bagaimana sang ratu tidak menangis, tidak berteriak. Sebaliknya, ia tersenyum. Lalu, perlahan-lahan, dengan kesabaran selama berbulan-bulan, ia mengambil kembali setiap keping kekuasaan yang pernah ia pinjamkan. Ia menarik emasnya, ia mencabut tahta sang raja, dan ia menjebak sang dayang serakah hingga menyerahkan seluruh harta curiannya kembali dengan tangannya sendiri. Suara saya tetap lembut, tetapi setiap kata meluncur seperti pedang yang mengiris langsung ke dalam dada mereka berdua. Saya menatap Baskoro, lalu Alin, bergantian. Saya berkata pelan, dan tahukah kalian bagaimana kisah ini berakhir? Sang raja kehilangan segalanya, tahtanya, hartanya, kebebasannya. Ia mati membusuk
di balik jeruji, dilupakan oleh dunia. Dan Sang Dayang, ia kehilangan akal sehatnya. Ia berakhir di jalanan, meratapi kemewahan yang dulu ia banggakan, tanpa seorang pun yang sudi menolongnya. Wajah Alin kini sudah tidak memiliki rona kehidupan sama sekali. Napasnya pendek dan cepat, seperti orang yang terkena serangan panik. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia menatap saya dengan pandangan kosong yang dipenuhi keputusasaan. Ia menyadari bahwa wanita yang duduk tersenyum anggun di hadapannya ini bukanlah manusia biasa. Baskoro pun terpaku. Senyum yang ia paksakan telah lenyap. Tangannya yang memegang garpu bergetar. Ia mulai mengerti bahwa kisah yang baru saja saya ceritakan bukanlah dongeng. Itu adalah ringkasan dari hidupnya sendiri. Suasana di ruang makan menjadi sunyi dan mencekam, seperti ruang tunggu eksekusi. Baik Baskoro maupun Alin, tidak ada yang berani menyentuh hidangan penutup berupa puding coklat yang baru saja disajikan pelayan. Saya meraih gelas anggur saya, memutarnya perlahan hingga cairan merah di dalamnya membentuk pusaran kecil. Lalu, saya mengangkatnya tinggi ke arah mereka. Dengan senyuman paling manis dan tatapan paling dingin yang pernah saya tunjukkan sepanjang hidup, saya berkata, "Mari kita bersulang untuk masa depan yang penuh kejutan tak terduga." Alin tidak merespons. Ia hanya menundukkan kepala, meremas gaunnya dengan tangan gemetar. Baskoro memaksakan senyuman kaku yang justru membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Mereka berdua tidak tahu bahwa hidangan penutup yang sesungguhnya belum saya keluarkan. Tepat saat keheningan itu mencapai puncaknya, terdengar suara langkah kaki berat dari arah ruang tamu. Bukan langkah satu orang, melainkan beberapa orang sekaligus, berjalan masuk tanpa ragu. Baskoro menoleh ke arah pintu dengan tatapan bingung. Alin semakin menundukkan kepala. Tubuhnya meringkuk ketakutan. Saya tetap duduk anggun, meletakkan gelas anggur saya, dan menyunggingkan senyuman kepuasan. Dari ambang pintu, muncullah Pak Anton, pengacara kepercayaan saya. Ia didampingi oleh 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, dan seorang pria berjas rapi yang merupakan ketua tim pemeriksa keuangan perusahaan. Suhu udara di ruangan itu seakan turun drastis. Mata Baskoro terbelalak. Ia berdiri dari kursinya dengan gerakan tergesa hingga kursinya terdorong mundur. Wajahnya berubah pucat pasi seperti mayat. Ia menatap saya dengan sorot mata penuh pertanyaan, namun lidahnya seakan lumpuh. Saya berdiri perlahan. Saya melangkah menghampiri Pak Anton dan mempersilakan mereka semua masuk. Saya menatap langsung ke dalam mata suami saya, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, "Ini tamu kejutan yang sesungguhnya, untuk merayakan akhir dari seluruh sandiwara kotor yang kamu mainkan." Lutut Baskoro bergetar hebat. Ia akhirnya mengerti bahwa hidangan penutup yang saya janjikan bukanlah makanan, melainkan kehancuran yang akan menelan seluruh hidupnya malam ini juga. Pak Anton melangkah maju. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal yang sudah disegel resmi. Dengan suara baritonnya yang tegas, ia membacakan surat perintah penyitaan aset dan laporan kepolisian atas nama Baskoro. Ia menjelaskan dengan rinci bahwa tim pemeriksa keuangan telah menemukan bukti kuat dan tidak terbantahkan mengenai tindak pidana penggelapan dana bernilai miliaran rupiah. Mulai dari pemalsuan laporan keuangan, pemindahan dana ke rekening pribadi, hingga penggunaan uang perusahaan untuk membeli aset dan kendaraan mewah atas nama seorang wanita di luar pernikahan. Setiap kata yang keluar dari mulut pengacara itu menembus jantung Baskoro seperti peluru. Petugas kepolisian kemudian maju, membacakan hak-haknya sebagai tersangka, dan meminta Baskoro menyerahkan diri untuk dibawa ke kantor polisi malam itu juga. Mendengar vonis kehancuran itu dibacakan di depan wajahnya, pertahanan ego Baskoro hancur berkeping-keping. Tubuhnya yang tinggi besar tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Ia menjatuhkan diri, berlutut di atas lantai keramik, menundukkan kepala dalam-dalam, dan mulai menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ia merangkak mendekati saya, memegangi ujung gaun saya dengan kedua tangannya yang gemetar. Ia memohon ampun dengan suara memilukan. Ia memanggil saya dengan sebutan sayang. Ia bersumpah demi apapun bahwa ia menyesali semua perbuatannya. Ia beralasan hanya hilaf sesaat.
berjanji mengembalikan semua uang, asalkan saya bersedia mencabut laporan polisi. Ia memohon agar saya tidak menghancurkan karir dan nama baiknya. Namun hati nurani saya sudah mati untuk laki-laki ini. Saya menepis tangannya dengan kasar hingga ia terpelanting mundur. Saya menatapnya dengan rasa jijik. Lalu, saya melemparkan sebuah map merah ke arahnya. Saya memberitahunya bahwa di dalam map itu terdapat surat gugatan cerai yang sudah saya tanda tangani, beserta bukti bahwa seluruh aset perusahaan telah saya tarik kembali ke rekening perwalian rahasia. Mulai detik ini, ia adalah seorang pria miskin yang bahkan tidak punya uang untuk menyewa pengacara pembela. Di seberang meja, Alin yang menyaksikan adegan penangkapan itu mulai berpikir bahwa ia mungkin bisa selamat. Ia mencoba berdiri perlahan, berniat menyelinap keluar selagi semua orang sibuk pada Baskoro. Namun langkahnya terhenti ketika ketua tim pemeriksa keuangan menoleh dan memanggil namanya dengan lantang. Pria berjas rapi itu mengeluarkan dokumen lain. Ia membacakan surat penyitaan aset atas nama Alin. Ia menjelaskan bahwa apartemen mewah, mobil, keluaran terbaru, dan seluruh perhiasan mahal yang berada di bawah nama Alin adalah barang bukti hasil pencucian uang yang dilakukan Baskoro. Karena itu, semua aset itu resmi dibekukan dan disita malam itu juga. Tidak berhenti di situ, Pak Anton menambahkan satu pukulan terakhir. Ia memberitahu Alin bahwa kontrak kerjasama butik yang ia tanda tangani beberapa waktu lalu adalah perjanjian dengan klausul jaminan aset. Dan karena target penjualan tidak tercapai, butik beserta seluruh isinya telah resmi disita untuk melunasi hutang kerugian. Dunia di sekitar Alin seakan runtuh. Wanita yang selalu haus validasi kemewahan itu akhirnya menyadari bahwa seluruh harta yang ia banggakan di media sosial telah musnah hanya dalam kejapan mata. Ia tidak lagi memiliki apartemen untuk tidur, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki bisnis, dan bahkan kalung berlian yang dulu ia pakai untuk memamerkan kemenangannya, kini harus dikembalikan sebagai barang bukti. Realita yang begitu kejam itu menghantam kondisi mentalnya yang sudah rapuh akibat rentetan teror sebelumnya. Alin menjerit dengan suara melengking yang menyayat hati. Ia menjatuhkan diri ke lantai, berguling-guling sambil menangis sejadi-jadinya. Ia menarik-narik rambutnya sendiri, mencakar wajahnya hingga riasannya luntur. Ia berteriak memanggil nama Baskoro, lalu merangkak bersujud di depan ujung sepatu saya, memohon agar saya mengembalikan butik dan apartemennya. Karena ia tidak punya tempat tinggal lain lagi, saya hanya berdiri mematung, menatap pemandangan dua manusia kotor yang meratap di atas lantai rumah saya. Tanpa setetes pun rasa kasihan. Petugas kepolisian mulai memborgol kedua tangan Baskoro ke belakang. Logam dingin itu mengunci pergelangan tangan yang dulu mencuri kalung ibu saya. Sementara Alin terus meracau, tertawa dan menangis secara bersamaan, seperti orang yang telah kehilangan akal sehatnya. Petugas keamanan rumah saya akhirnya harus turun tangan menyeret tubuhnya keluar agar ia tidak terus membuat keributan. Saya mengambil kembali gelas anggur saya dari atas meja. Saya menyesap cairan itu perlahan, membiarkan kehangatannya turun ke perut. Saya menatap wajah suami saya untuk yang terakhir kali, sebelum ia digiring keluar pintu. Lalu saya memberinya sebuah senyuman perpisahan yang paling dingin di dalam hati saya. Tidak ada lagi rasa kasihan yang tersisa. Karena inilah harga yang harus dibayar mahal oleh mereka yang berani bermain-main dengan kepercayaan dan kesetiaan. Saat suara sirine mobil polisi mulai menjauh meninggalkan halaman rumah, suasana kembali menjadi sunyi dan damai. Saya berjalan mendekati jendela kaca besar yang menghadap taman belakang. Saya memandang pantulan cahaya bulan purnama di permukaan kolam renang. Beberapa hari kemudian, kalung angsa peninggalan ibu saya kembali ke tangan saya sebagai barang bukti yang dikembalikan setelah proses hukum. Saya membersihkannya perlahan dengan kain lembut. Lalu, saya menyimpannya kembali di dalam brankas, di tempatnya semula. Saat menutup pintu brankas itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa ibu saya bisa beristirahat dengan tenang. Saya merenungi semua yang telah berlalu, mulai dari malam di pesta perayaan itu, hingga eksekusi malam jamuan tadi. Dan saya menyadari sebuah kebenaran. Balas dendam terbaik
ternyata bukanlah dengan teriakan amarah atau air mata yang ditumpahkan di depan umum. Balas dendam terbaik adalah dengan merangkai sebuah jebakan yang halus, membiarkan mereka menggali lubang kuburnya sendiri dengan keserakahan dan kebohongan mereka. Sementara kita hanya perlu duduk tenang, menyesap minuman, dan menyaksikan mereka mengubur diri mereka sendiri. Permainan telah usai, dan saya keluar sebagai pemenang mutlak yang berhasil merebut kembali kehormatan saya tanpa menodai tangan saya sendiri. Cerita ini mengajarkan sebuah hikmah yang sangat berharga bagi kita semua. Kepercayaan dalam sebuah pernikahan adalah fondasi suci yang harganya sangat mahal. Ketika seseorang memilih merusak fondasi itu demi kepuasan dan keserakahan akan harta duniawi, maka bersiaplah menerima kehancuran yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Jangan pernah meremehkan diamnya seseorang yang sedang disakiti, karena kadang-kadang diamnya seorang manusia yang hatinya hancur lebur adalah proses mengumpulkan kekuatan untuk menciptakan badai karma yang paling mematikan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang hari ini berada di posisi saya dulu. Perempuan yang melihat tanda-tanda pengkhianatan, namun memilih diam karena masih ingin percaya. Jika kamu salah satunya, ingatlah bahwa kekuatanmu yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa keras kamu bisa berteriak, melainkan pada seberapa tenang kamu bisa berpikir. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Baskoro, pria yang mengira kesetiaan istrinya adalah kelemahan yang bisa diinjak-injak, yang lupa bahwa tangan yang dulu mengangkat mereka juga memiliki kuasa untuk menjatuhkan mereka. Dan di luar sana, ada pula para perempuan seperti Alin yang mengejar kemewahan dengan cara merebut milik orang lain tanpa pernah sadar bahwa harta yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah memberi ketenangan, melainkan kutukan. Baskoro kini menjalani hari-harinya di balik jeruji, ditinggalkan oleh dunia yang dulu memujanya. Alin menghilang, entah kemana, membawa serta hutang dan akal sehatnya yang retak. Sementara saya bangkit kembali, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang dari sebelumnya dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Pilihan untuk menjadi korban yang meratap atau menjadi penentu takdir yang berdiri tegak. Jika kamu sedang merasakan perihnya luka karena dikhianati orang terdekat, jangan biarkan rasa sakit itu mengubahmu menjadi manusia yang lemah. Berdirilah dengan akal sehatmu dan biarkan kebenaran menelan habis semua kepalsuan mereka pada waktunya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling mengena di hati kalian dari kisah ini? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Tetaplah menjadi manusia yang setia dan jangan pernah bermain-main dengan api jika kalian tidak siap untuk terbakar menjadi abu.